Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Harga Diri dan Akademik Prestasi di Antara Remaja. Saya sendiri Nurul Ilmiah sebagai moderator dan rekan saya Nurul Hikmah yang akan membacakan hasil review jurnal kami. Kepada Nurul Hikmah saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, langsung saja. Hasil review dari kelompok kami yaitu berjudul Harga Diri dan Akademik Prestasi di Antara Remaja, Jurnal Internasional Pendidikan Eksperimental Psikologi, volume 22/1 dan halaman 51-62, tahun 2002, penulis yaitu M. Elvas Martins, V. Peixoto, M. Gouveia Pereira, V. Amaral, dan Eiperdo. Reviewer kelompok kami yaitu saya sendiri Nurul Hikmah dan Nurul Ilmiah. Abstrak. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi apa yang ditempuh dalam melindungi harga diri ketika terancam oleh evaluasi diri negatif dari sekolah kompetensi. Pesertanya adalah 838 siswa sekolah menengah dari kelas 7 hingga kelas 9. Nilai data dikumpulkan menggunakan profil persepsi diri Harter untuk remaja bersama dengan skala sikap terhadap sekolah. Hasil kami menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara harga diri yang dinikmati oleh siswa yang berhasil dan tidak berhasil di kelas 7. Perbedaan seperti itu menghilang di kelas 8 dan 9. Mereka juga mengungkapkan terkait kesuksesan perbedaan dalam evaluasi diri domain spesifik. Kami juga menemukan bahwa siswa dengan tingkat rendah atribut prestasi akademik kurang penting untuk bidang terkait sekolah dan mengungkapkan kurang disukai sikap yang mampu terhadap sekolah. Kami membahas hasil ini dalam hal model harga diri Harter dan model perlindungan harga diri dari Robinson dan Taylor. Pengantar, studi tentang representasi diri dalam konteks pendidikan sangat penting. Sejauh itu berfungsi sebagai dasar dan memungkinkan kita untuk menjelaskan perilaku siswa secara berbagai situasi. Teori dan penelitian di bidang ini telah menekankan struktur multidimensi dari representasi diri dan telah membedakan evaluasi diri global dari domain spesifik. Evaluasi diri global mewakili karakteristik global individu dan merupakan dianggap lebih stabil dan secara fundamental bergantung pada yang ditawarkan oleh orang lain yang signifikan. Evaluasi domain spesifik mencerminkan rasa kompetensi individu di seluruh domain tersebut, seperti kompetensi sosial atau kompetensi sekolah, dan dianggap lebih mudah diserap oleh pengaruh kontekstual dan situasional. Salah satu aspek yang sering dilupakan dalam penelitian yang berhubungan dengan harga diri dan prestasi sekolah adalah motivasi untuk mempertahankan atau meningkatkan evaluasi diri yang positif. Bahkan, beberapa penelitian mengungkapkan tidak adanya perbedaan yang signifikan dalam harga diri ketika siswa yang menderita prestasi akademik rendah dibanding dengan mereka yang tidak. Penjelasan untuk kurangnya perbedaan ini antara harga diri yang dirasakan oleh siswa dengan tingkat prestasi yang berbeda secara normal melibatkan mekanisme perlindungan harga diri yang diaktifkan ketika harga diri seseorang harga diri terancam. Hipotesis atau anggapan dasar dari jurnal ini yaitu tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara harga diri yang dirasakan remaja kelas 7, 8, dan 9 dengan tingkat yang tinggi prestasi akademik dan yang dirasakan oleh mereka yang memiliki tingkat rendah. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa siswa dengan tingkat prestasi akademik rendah mengembangkan mekanisme untuk melindungi harga diri mereka dan dengan demikian mempertahankannya pada tingkat yang dapat diterima. Kami mendirikan hipotesis pertama berdasarkan studi ini. Tidak ada perbedaan antara harga diri yang dirasakan oleh siswa dengan prestasi akademik tinggi dan mereka yang tingkat rendah di kelas 7, 8, dan 9. Atau hipotesis 1. Tujuan kedua adalah untuk mengidentifikasi strategi yang dilakukan oleh remaja dengan level rendah prestasi akademik untuk melindungi harga diri mereka ketika terancam oleh evaluasi diri negatif dalam kaitannya dengan kompetensi sekolah.
Metode dalam jurnal ini yaitu partisipan sebanyak 838 siswa, 429 perempuan dan 409 laki-laki di kelas 7, 8 dan kelas 9 dari 2 sekolah Portugis. Mereka berusia antara 13 hingga 19 tahun dengan usia rata-rata 14 tahun. Kelompok usia terakhir juga memiliki presentasi tertinggi siswa yaitu 31,7%. Sejauh menyangkut prestasi harus mengulang kelas, kami menemukan bahwa 35,4% siswa dalam sampel memiliki sudah ditahan, setidaknya setahun selama karir skolastik mereka. Setiap remaja pertama-tama diminta untuk mengidentifikasi dirinya dengan salah satu dari mereka dan kemudian untuk mengatakan apakah ini tepat atau lebih atau kurang seperti saya. Item ini juga dinilai dari 1 sampai 4 menunjukkan jenis perilaku yang sesuai dengan budaya sekolah, sedangkan 1 menunjukkan tipe yang kurang dapat diterima oleh sekolah. Untuk menilai struktur skala, kami melakukan komponen utama analisis diikuti dengan rotasi Varimax. Ini memungkinkan kami untuk mendapatkan 2 faktor, 1 terdiri dari 6 item dan yang lainnya 7, yang bersama-sama kemungkinan kami untuk menjelaskan 37% dari total variance. Faktor pertama mengelompokkan item yang mengungkapkan jenis perilaku yang berhubungan dengan tugas sekolah. Yang kedua terdiri dari jenis-jenis perilaku yang menyimpan dari budaya sekolah perilaku mengganggu. Hasilnya yaitu hipotesis pertama kami meramalkan bahwa tidak akan ada perbedaan antara harga diri dirasakan oleh siswa di kelas 7, 8, dan 9 dengan tingkat tinggi prestasi dan dirasakan oleh mereka yang memiliki tingkat rendah. Analisis varians awal dalam yang kami gunakan prestasi akademik dan nilai siswa sebagai variabel independen dan harga diri sebagai ketergantungan. Mengungkapkan bahwa prestasi akademik memiliki pengaruh pada harga diri. Itu juga menunjukkan efek interaktif. Sebuah analisis gambar menunjukkan bahwa di kelas 7, siswa dengan tingkat prestasi yang rendah memiliki harga diri yang jauh lebih rendah daripada siswa dengan tingkat pencapaian. Hasil diskusi dalam hipotesis pertama kami memperkirakan bahwa tidak akan ada perbedaan antara harga diri yang dirasakan oleh siswa dengan tingkat tinggi dan mereka dengan tingkat akademik yang rendah. Prestasi di kelas 7, 8, dan 9. Kami menemukan bahwa ini memang benar di kelas 8 dan 9, tetapi tidak di kelas 7, di mana siswa dengan rendah tingkat prestasi juga menderita dari harga diri yang lebih rendah. Dengan demikian, akan terlihat bahwa hasil akademik memainkan peran penting dalam harga diri remaja yang lebih muda. Di dalam kelas 8 dan 9, hasil kami cenderung ke arah penelitian lain, menunjukkan bahwa remaja berhasil mempertahankan harga diri mereka pada tingkat yang dapat diterima tingkat meskipun kinerja akademik yang buruk. Hipotesis kedua memprediksi bahwa siswa dengan tingkat prestasi akademik yang tinggi membuat evaluasi diri yang lebih positif di bidang akademik daripada siswa dengan tingkat prestasi akademik, yang pada gilirannya mengevaluasi diri mereka lebih positif dalam bidang yang tidak berhubungan dengan sekolah, seperti bidang yang melibatkan aspek interpersonal atau area kompetensi atletik. Kami menemukan bahwa evaluasi diri dalam kompetensi dan perilaku sekolah di kalangan siswa dengan tingkat prestasi yang tinggi lebih unggul daripada yang dinikmati oleh siswa dengan tingkat prestasi rendah tingkat pencapaian di ketiga kelas. Hipotesis ketiga kami memperkirakan bahwa siswa dengan prestasi akademik tingkat tinggi akan mengaitkan kepentingan yang lebih besar dengan bidang kompetensi dan perilaku sekolah dibandingkan dengan siswa prestasi akademik rendah. Hasil dari semua nilai kita dipelajari mengkonfirmasi hipotesis ini. Dengan demikian, siswa dengan tingkat prestasi akademik rendah atribut kurang penting untuk bidang terkait sekolah kecenderungan yang dapat dianggap berkontribusi pada perlindungan harga diri yang dirasakan oleh siswa kelas 8 dan 9. Dalam hipotesis keempat kami menyatakan keyakinan bahwa sikap terhadap sekolah di antara siswa dengan tingkat prestasi akademik yang tinggi akan lebih positif daripada mereka dirasakan oleh siswa yang berprestasi rendah. Hasil kami mengkonfirmasi hipotesis ini untuk kelas 7 dan 8. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kelompok usia ini perlindungan harga diri menyeratkan
penggunaan simultan dari berbagai mekanisme. Di satu sisi evaluasi bidang evaluasi diri yang berhubungan dengan sekolah, dan di sisi lain pertumbuhan yang mengganggu sikap siswa dengan prestasi akademik rendah. Hasil yang kami peroleh sehubungan dengan kelas 8 menunjukkan bahwa perlindungan harga diri mungkin juga melibatkan investasi simultan di bidang hubungan interpersonal dengan anggota lawan jenis. Dalam studi masa depan, penting untuk mengontrol variabel usia. Dalam penelitian kami, rendah berprestasi selalu lebih tua dari berprestasi tinggi, yang tidak memungkinkan kita untuk menyimpulkan jika perbedaan yang ditemukan adalah kegagalan sekolah atau fitur perkembangan. Longitudinal, di mana karir akademik siswa dapat diikuti akan memungkinkan kita lebih memahami representasi diri dan sikap terhadap dinamika sekolah. Itu saja hasil review dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurul Hikmah yang telah membacakan hasil review jurnal kami. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.